Yang kami hormati jajaran dunia LBC Kecamatan Plumbon, alhamdulillah telah hadir ketuanya langsung Bapak Kiai Haji Kasnanto dan Surya telah hadir Bapak Haji Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati keluarga besar NU Kecamatan Plumbon, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, wabil khusus Ketua PKM Tanjung Istiqomah Bapak Haji Sidik yang selalu mendampingi kegiatan, dibantu oleh Bapak Kuswarjo yang selalu mensukseskan kegiatan-kegiatan yang ada di Tanjung ini, dan juga bapak-bapak sekalian jamaah pengajian yang biasa ngaji malam mingguan, yang biasa sedekah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah bagi sekalian. Hadirin berkahnya kaum muslimin wal muslimat, izinkan pada malam yang berbahagia ini sedikit saja karena sudah malam ya, bukan kantuk ya. Saya sedikit akan membedah tradisi Nahdliyin Cirebon. Membedah itu apa? Membedah itu kuliti, lokasi, konsepsi. Ya, tradisi itu apa? Tradisi adalah kebiasaan, ya, kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, namanya tradisi. Sedangkan Nahdliyin artinya adalah keluarga NU, ya. Jadi tradisi Nahdliyin artinya adalah kebiasaan-kebiasaan yang bisa dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama. Terus sekalian yang saya muliakan, langsung saja. Jadi tradisi-tradisi NU itu kalau kita cermati secara besar amal siji anak tradisi kaitan kalau ibadah, loro anak tradisi karena kaitan kelawan sosial budaya. Apabila kaitan kalau ibadah itu, saya mencatat baru 12 kunut sholat subuh, mengangkat tangan dalam kunut, kemudian dua adzan sholat Jumat, mengkondo sholat sunnah qobliyah Jumat, pegang tongkat saat khutbah, tarawih 20 rakaat, kemudian kata sayyidina, kata maulana, kemudian menggerakkan jari, takiyat, apakah menggerakkan sekali atau putar-putar dan sebagainya, kemudian zikir keras, jahar, kemudian salaman setelah berjamaah, kemudian melafalkan, mengucapkan niat dalam sholat, zakat, dan puasa. Nah, yang 12 macam ini yang saya tulis ini adalah itu semuanya ditentang atau diingkari oleh kelompok-kelompok yang lain. Terus sekalian yang muliakan harus tahu semua bahwa di luar diri kita, di luar NU ini ada kelompok-kelompok lain yang ingin mutik-mutik dan berusaha, ingin usir, ya, ingin usir amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang NU, menganggap bahwa amalan-amalan orang NU itu ada-ada, amalan-amalan orang NU itu tidak ada dalilnya. Semuanya nanti 12 macam ini akan saya terangkan malam hari ini juga kalau waktunya masih ada. Kemudian yang kedua adalah ada lagi tradisi yang berkaitan dengan sosial budaya. Yang pertama istishhad dan istiqro. Jadi bahkan mau mati kan sebelumnya dikubur kan, ya. Kebiasaan Pak B atau Pak Kiai itu pidato. Yang pertama namanya istishhad. Bagus sekalian, Bapak ini telah meninggal dunia. Minta saksi semuanya bahwa Bapak ini mayatnya saya. Jawab saya. Itu namanya istishhad. Nah, di kelompok lain tidak ada seperti ini, hanya ada di kantor ulama. Sebenarnya ulama ada di kantor ini, ada dasarnya kantor. Yang kedua adalah istiqro. Istiqro itu adalah meminta pembebasan. Bapak-bapak, ibu sekalian, mayat ini sudah meninggal dunia. Apabila mayat ini pernah berbuat salah pada sekalian, mohon dimaafkan. Kalau dia punya utang, segera melaporkan kepada ahli warisnya. Itu ada pidato, itu namanya istiqro. Itu yang sudah dipakai oleh orang yang lain.
Dan ini dianggap oleh kelompok yang lain sebagai sesuatu yang mengada-ngada dan tidak ada dalilnya. Yang kedua adalah baca tahlil ketika mengantar jenazah. Jadi harus paham ada tahlil, ada tahlilan. Apa beda tahlil dengan tahlilan? Kalau tahlil adalah Abdul Zikri fa'alkan lahu la ilaha illallah. Kalau tahlilan, tahlil mendapat akhirat anak, itu sudah masuk pada budaya. Kalau tahlilan, ya berarti ada sholawatannya, ada tasbihnya, kemudian ada apa namanya, maka tasbih istighfar dan terakhir kalau jabur baliknya gawat berhak, namanya tahlilan. Jadi seperti itu kan, begitu. Nanti seperti apa? Ada talqin mayit. Talqin itu artinya nasihat kepada mayit. Ada talqin sebelum meninggal, ada talqin setelah meninggal. Kemudian selamatan bukannya hitung dina, 40 dina, 100 dina, terus nyewu awal, kemudian terakhir awal setahun ya, kemudian tahun seperti awal kemudian 1000 dina. Kemudian lagi menyebutkan makanan kepada takziah. Kalau mau mati terus mau kada makan, mau kada marah ikut takziah terus dijatuhi. Itu sebenarnya ada dasarnya tidak, ya. Dan lagi menjamu makanan dalam acara tahlilan, ya. Kemudian yang biasa dari istighosah, tawasul, hadiah, fatihah untuk Rasulullah atau biasa baca ilahat Nabi Nabi Mustafa Rasulullah, ujung-ujungnya Al-Fatihah. Ada lagi tradisi hadiwan, ada manakiban, ya, ada yasinan, jarum kumpul, ada nyekar. Apa nyekar? Lembah. Ya. Kemudian ada lagi bakal apa menyan. Ini biasa pakai kita bakal menyan. Nah orang lain itu nggak suka dengan itu. Mau sengaja mau berakhirin agar amalan-amalan itu sepeda diamalkan. Ya. Ada lagi pujian pada azan sebelum iqamah. Kita biasakan selisih ada setelahnya dikentongi diadani orang dan seterusnya. Ya. Kemudian baca sholat ketika bukan acara biasakan terus kumpul-kumpul berkata bismillah sedemikian balik baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu tradisi kita. Dasarnya ada seperti itu. Ya. Nah, yang lagi acara kaitan dengan keluarga, upati atau upati yang ini, ya selamatan mendoakan janda yang sudah 4 bulan. Kemudian jabure taruh kupah, ojolnya papa. Ada minggu. Kemudian kunjung rumah. Kemudian 18 Maulid Nabi Rajalan. Kemudian 19 perwahan sulahan separan. 20 baca kajansi adibai situ guru dan lain-lain. Kemudian 21 mahalnya kayak tadi itu. Kenapa berdiri kan gitu ya? Buat apa berdiri? Kemudian lagi selamatan pindah rumah. Yang kedua tiga cium tangan ulama atau lagi. Biasa kita mencium tangan kiai, mencium tangan guru. Dasarnya ada nggak seperti itu? Ya. Kemudian yang ke-24 adalah tabarruk, minta keberkahan atau jalur berkah. Insya Allah akan saya terangkan semuanya. Kalau waktunya masih ada. Ya, mudah-mudahan saja jelaskan 1-2 juga sudah luar biasa. Terus sekalian yang saya muliakan, selanjutnya lihat di sana ya, lihat wilayah di sana. Dan jelas sebelum saya menjelaskan semuanya itu, yang pertama kali harus dipahami adalah kata-kata bid'ah itu. Jadi orang lain selain orang itu, kenapa membenci amalan-amalan itu? Karena mereka menganggap bahwa amalan orang itu adalah bid'ah. Lalu bid'ah. Bid'ah itu apa? Nah, tugas kita teman-teman bangsa semuanya sebagai penjaga amal ilmu itu paham semuanya seperti itu. Ya, karena kami bangsa sudah dibacakan sangat luar biasa ya.
bangsa itu, gitu ya. Jadi diantara dalam menjaga amalan-amalan yang biasa dilaksanakan oleh para ulama. Apa itu bid'ah itu? Ya, di sini kata seorang imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarh An-Nawawi, ini yang menyusun Arba'in Nawawi, kemudian yang menulis atau menyusun kitab Riyadhus Shalihin, atau juga dia juga menulis syarat Imam Muslim Nawawi ya. Dia mengatakan i'dadu ma lam yakun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu adalah mengerjakan sesuatu yang baru yang belum ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bid'ah. Nah, anggapan orang lain semua yang tadi saya sampaikan itu. Yang pertama diantaranya adalah kaitan dengan budaya 24 itu zaman Nabi nggak pernah melakukan. Yang kedua kaitan dengan masalah ibadah itu yang 12 saya sampaikan itu juga bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, sehingga dianggap oleh kelompok mereka bahwa amal-amal orang itu disebut dengan bid'ah. Jadi bid'ah itu apa artinya? Mengada-ngada melakukan sesuatu yang baru yang tidak pernah dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini pengertiannya ini banyak sekali. Jadi intinya seperti itu. Jadi bid'ah itu sekali lagi adalah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW. Sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu jadi subuh betul ya. Terus sekalian ada hadis Nabi dalam hadis Arba'in hadis yang kedua, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami yang tidak ada dalam hadis ini fahuwa raddun, maka amalnya itu ditolak. Dalam hadis yang lain, man amil amalan laysa alaihi fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak pernah diamalkan pada zaman kami, bahwa rabbun, maka amal itu tertolak. Ini adalah salah satu hadis Nabi SAW yang menolak atau yang melarang tentang perbuatan bid'ah. Yang seperti itu. Dan sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita kembali lagi sekarang. Jadi bid'ah itu adalah mengada-ngada melakukan sesuatu perbuatan yang tidak pernah dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian bid'ah itu sendiri ada bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah, ada lagi bid'ah madhumah, bid'ah yang kurang baik, seperti itu ya. Dan banyak sekalian yang dimuliakan. Tetapi intinya adalah sekalian, pada kesempatan itu perlu saya sampaikan hal-hal yang baik, walaupun pada zaman Rasulullah SAW belum pernah dilaksanakan, sepanjang itu tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah dan tidak bertentangan dengan Al-Quranul Karim, maka itu adalah merupakan sesuatu yang baik. Kira-kira seperti itu. Salah satu contoh misalnya, contohnya Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quran itu dibikin ya, atau dicetak atau ditulis itu pada zaman siapa? Itu ditulis pada zaman awalnya, pada zaman sahabat Nabi, dikumpulkan pada zaman Abu Bakar, kemudian pada zaman Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Zaman Nabi tidak ada seperti itu, dibuka seperti itu. Tetapi itu adalah baik, maka mereka menganggap bahwa itu adalah termasuk bid'ah yang baik. Dalam contoh yang lain lagi misalnya tarawih. Zaman Nabi tarawih itu cuma 2 kali. Kanjeng Nabi tarawih di masjid cuma 2 kali. Ketika hari yang ketiga Kanjeng Nabi tidak hadir. Kanjeng Nabi tidak bisa hadir. Ya, karena beliau menganggap kalau aku hadir dalam malam yang ketiga dan seterusnya itu takut menganggap bahwa berjamaah tarawih hukumnya adalah wajib. Kemudian dengan inisiatif Umar bin Khattab, ya, berjamaah tarawih sampai dengan 10 bulan kan 1
bid'ah yang baik. Dan masih banyak lagi yang lain. Contoh yang lain misalnya kopiah, peci. Peci itu zaman Nabi ada nggak? Tidak ada. Zaman Nabi dilarang, mau sering dilarang, mau arah-arah buat toko, apa di belakang. Pakainya imam, pakai juga. Dan tujuan utamanya adalah dipakai buat sholat untuk menahan rambut supaya tidak tidak melamret batuk terus seperti itu. Nah, kemudian di Indonesia ada dengan bularong, bisa di peci. Jadi peci itu sebenarnya bukan pakai orang Islam. Orang Kristen juga banyak yang pakai peci, banyak sekali. Jadi maka bid'ah membuat peci, membuat bularong, membuat apa namanya untuk menutupi rambut supaya jangan melamret kita sholat. Maka itu adalah bid'ah yang baik dan boleh dilaksanakan. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada hadis yang biasa dipakai oleh orang mereka. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna khairal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah." Ini hadis yang biasa dipakai oleh orang mereka. Jadi kalau sekalian kita radio, ada FM di situ, ada radio As-Sunnah, ada radio Roja, ya. Ada radio yang lain di situ juga, mungkin ada 2 atau 3 radio ya, yang selalu mengamalkan tentang bid'ah, bikin bid'ah, bikin kafir, gitu. Ya waktu kita punya radio yang lain yang bisa mengimbangi ya. Kalau dulu Habib Bid'ah bikin radio, sekarang radionya sudah bermasalah ya. Sekarang yang masih eksis itu radio Al-Baza ya, radio yang masih ada. Nah itu adalah untuk mengangkat paham-paham yang biasa dilaksanakan oleh kelompok-kelompok yang selalu menggunakan, selalu mendesakkan amalan-amalan NU atau Nahdlatul Ulama. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat saja yang perlu saya sampaikan ya. Ini saya sudah menulis di sini. Yang pertama adalah tradisi selamatkan saparan, ya. Ini yang sering saya sampaikan barangkali. Ini penting supaya kita semua tahu. Ini ada makna safar. Sekarang bulan safar tanggal ini ada safar lagi. 11 apa bulannya sekarang bulan ya? 14 ya. Bulannya ada bulan gitu. Ya. Apa sih safar itu maknanya? Nah, safar itu adalah likhulul buyutihim minhum hina yakhrujuna lil qital wal asfar. Jadi safar itu maknanya kosong. Dari zaman modern ya, dalam tafsir dinyatakan pada zaman dulu itu kalau bulan safar itu biasa orang-orang Arab itu pergi perang ya, kemudian jalan-jalan kemana-mana sehingga rumah-rumahnya pada kosong, maka dialami sofa. Ingat bukan safar tapi sofa. Ya, kalau safar kemudian kalau sofa maknanya adalah kosong. Kosong itu maksudnya apa? Penduduknya kosong, mulai kosong karena masyarakat ada makan, ada perang. Sehingga pada bulan itu disebut bulan safar atau bulan sofa. Nah ternyata mitos atau keyakinan tentang adanya bahwa safar itu bulan sial, safar itu bulan penuh dengan bencana, ternyata sudah ada semenjak zaman jahiliyah. Sudah ada keyakinan seperti itu. Ya. Kemudian lagi bahkan sampai sekarang masih berkembang bahwa safar adalah merupakan bulan sial, bulan penuh dengan bencana, ya, bulan penuh dengan malapetaka. Ibnu Rajab pernah mengatakan wa anta ta'fishu bi zamanin duna zaman as-safar al-ghalib sore. Kata Ibnu Rajab ini madhabnya Hambali Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan mengkhususkan kesialan dengan suatu zaman tertentu, bukan zaman yang lain, seperti khususnya bulan Safar atau bulan Pakar tidak benar. Jadi kalau kita mengkhususkan bulan sial adalah bulan Safar, kemudian lagi bulan tertentu adalah bulan sial, bulan tertentu adalah bulan yang bahaya, maka di dalam ajaran Islam tidak dibenarkan seperti itu.
itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Terus sekalian ada hadis Nabi SAW. Ini soal hadisnya. La adwa wa la tiyarah wa la hamata wa la sofa. Tidak ada wabah yang menyebar dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Tidak pula tanda kesialan, tidak pula buruk tanda kesialan, dan juga tidak ada kesialan pada bulan Safar. Dan artinya adalah yang namanya bahaya itu bulan apapun tidak mungkin terjadi kalau bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan mengkhususkan bahwasanya siang itu karena bulan Safar, itu tidak boleh seperti itu. Ya. Terus sekalian dalam Al-Quran atau hubun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ngaji agak serius ya. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk pada hatinya dan Allah mengetahui akan segala sesuatu. Jadi maknanya adalah yang namanya musibah tidak boleh dikaitkan dengan macam-macam, dengan bulan atau dengan hari, atau dengan berhala mungkin ya, atau dengan memakai seseorang, atau kalau bulan apa, anak burung teriak, anak burung apa, wah pasti yang akan terjadi begitu. Itu tidak boleh, tidak boleh mengkaitkan terjadi suatu bahaya, kesialan, tanda-tanda seperti itu. Sekalian selanjutnya ada bukti sejarah yang mengatakan bahwa bulan Safar bukan bulan kesialan. Yang pertama adalah Rasulullah ketika menikah dengan Siti Khadijah itu menikahnya pada bulan Safar. Jadi kalau orang mengatakan jangan nikah bulan Safar, kalau bulan Safar bulan siang itu jika umah ya, yang hari jika bulan itu banyak orang datang tetapi untuk menikah bulan bulan Safarnya ya, bisa gitu. Ramai sini ramai nih kalau daftar kami berapa ya kira-kira. Tapi akhir-akhir dulu kalau kami bulan Safar, tapi bulan alasannya apa? Ya itu alasannya. Karena Safar adalah bulan siang. Ternyata Nabi Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah bertepatan dengan bulan Safar. Yang kedua adalah pernikahan seorang Ali dengan Siti Fatimah Az-Zahra, itu menikah pada bulan Safar. Kemudian hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah itu juga bertepatan dengan bulan Safar. Kemudian yang keempat, perang pertama namanya perang Awal terjadi pada bulan Safar, di mana umat Islam sebagai pemenang. Itu pula dengan perang pada perang Khaybar, umat Islam kalau perang kafir, umat Islam menang. Itu terjadi pada bulan Safar. Itu dari mana sumbernya ini? Sumbernya dari ilmu online. Ternyata orang lain itu sudah menulis persoalan ini. Terus kalian yang Allah SWT, lalu bagaimana dengan Safar di Cirebon? Safar di Cirebon, kita kan sekarang bersafar ya. Jadi sebagian masyarakat Cirebon masih ada yang beranggapan bahwa bulan Safar itu adalah bulan yang penuh dengan bencana, musibah dan bulan kesialan. Oleh karena itu pada zaman dulu bagi aja kena sial, bagi aja kena bencana, orang-orang tua dulu pada zaman lalu itu mengadakan selamatan pada bulan Safar. Ada 4 selamatan, ada 4 tradisi. Yang pertama namanya niram, yang kedua namanya ngapet, yang ketiga berbau asal, dan yang keempat adalah tahun selamat dawa. Apa niram itu namanya? Tenaga saya itu sudah dibaca. Jadi bukan sekedar ngomong kosong, tapi dibaca berdasarkan catatan-catatan sejarah ya, yang ada dalam buku-buku ya, buku sejarah Cirebon. Niram itu apa? Kalau bapak sekalian sekali dulu biasa kira-kira apa? Kira-kira kasur, kira-kira pasang ya, kira-kira spray ya. Tujuannya banyak tadi kira-kira bari besi, maka dikira-kira itu ya. Nah sejarahnya adalah
Sunan Kalijaga waktu berburu ya, waktu itu di Cirebon untuk menghindari agar tidak terjadi kesialan dan masyarakat agus mengkali Braja. Mengkali apa? Kali Braja. Supaya apa? Supaya bersih. Nah, bagi kita sendiri tentu saja kita berburu agus dan ikan. Nah, kalau di Sumber biasanya di gunung makan kesarian, bahkan pas bau kasar itu agus di kali apa dari kali Cipager ya, kali Cipager agus lama waktu langsung itu rutin seperti itu adalah tradisi. Bagi kita sebagai santri tentu saja beli bulu agus dari kali apakah di kali ada rumput itu kalau kali-kali makan bukan ya bukan gitu. Jadi kirap bagi kita maknanya adalah pertaubatan. Jadi pada bulan ini kita dikongkon ngajakan taubat, bebersih dari apa? Dari dosa. Apa itu? Taubat. Itu ya. Yang kedua adalah apa? Jadi apa? Itu apanya apa ya? Anak kita dulu. Apa warna putih bisa warna apa? Jadi merah putih. Apa itu apel? Apel itu sesungguhnya adalah sebagai simbol sedekah. Yang zaman dulu sejarahnya ketika simbol ya mau diserang dijajah oleh penjajah Portugis itu para wali mewanti-wanti untuk menghindari agar tidak terjadi bencana, maka caranya harus sodako seperti dikatakan tadi di sebelah sodako. Kebetulan waktu itu makanan kapur orang Cirebon, makanan yang paling enak arane apel. Rumah ayam, rumah sebelah, rumah mungkin apa? Tanggamin. Siput. Aduh, makanan apa? Kalau apa namanya? Kalau siput, pengusaha siput ya. Orang sih dulu ada foto-foto seperti itu. Makanan paling enak adalah apel. Maka kemudian masyarakat yang sudah punya rezeki sedekahkan apel. Tujuannya apa itu? Seperti dalam hadis Nabi as-shadaqatu tanfa'ul, bahwa sedekah itu adalah bisa menolak segala macam bentuk bencana atau bentuk lain. Begitu ya. Itu sejarah seperti itu. Kemudian sekalian. Nah ini, apa itu hikmahnya? Apa itu hikmahnya? Pertama adalah kepedulian kepada sesama, kemudian kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Jadi kalau mempunyai harta sebagian rezekinya untuk sedekah untuk apa? Dibagikan kepada sesama dengan tujuan dia untuk menolong belah. Nah, yang kedua untuk apa? Apa itu tujuannya? Mempererat silaturahmi. Di mana kalau mengumpul apa? Biasanya mau ada kumpul atau juga ketemu dan tidak silaturahmi banyak apa? Siji ukurnya ada yang kedua segi api. Itu hikmahnya seperti itu ya. Kebetulan Bawakasan itu adalah bulan terakhir di bulan Sofar. Sekarang yang masih dua bulan lagi ya, atau 1 bulan lagi ya. Baru nanti berkasa. Itu diyakini oleh ulama-ulama sufi ya, ulama-ulama mukasyafah yang arifin, ulama-ulama ahli makrifat, bahwa pada bulan pada hari itu diturunkan 320.000 belani. Maka dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Dan Gus mengatakan ya di Muslim Bisri sholatnya apa? Sholat hajat. Sholat hajat. Gitu. Ada lagi yang mengatakan lagi sholatnya sholat mutlak, ya terserah mau sholat apa saja. Jadi intinya adalah supaya kita tidak terkena bencana itu harus banyak melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpel terus yo, ngakhir-akhir doa, ngakhir-akhir zikir, dari selamat. Nah, kira-kira seperti itu. Balik jauh dari kita musibah malapetaka. Terakhir tahun sini. Yang 8 ini biasanya dosa-dosa pun
pada marki dari rumah-rumah, datang dari pintu-pintu sambil ngomong, kemudian bareng-bareng ji tahun selamat datang umroh. Nah, sejarahnya ada dua versi. Sejarah yang pertama adalah muridnya sudah berujar ketika membuat sebuah pesantren pertumbuhan dana kurang. Jadi santri-santri di kota belum ada. Kemudian yang kedua adalah dia mengatakan itu santrinya Syekh Siti Jenar. Ada 40 santri Syekh Siti Jenar. Ketika santri sudah meninggal dunia, bocah-bocah yatim itu payah. Akhirnya mereka dianjurkan supaya mencari rezeki dengan cara tahun selamat dalam umur. Tahun maknanya adalah Pak Haji dan Bu Haji. Tawuran kan Bu Haji, tawuran kan Pak Haji. Apa yang tawuran? Tawuran. Semuanya dimintai tawuran kan? Bocah-bocah yatim mau mendoakan semoga dawa umur. Kalau sekian asalnya bukan bapak, kau dari pesantren yang benar versi yang lain. Datang tawuran itu maksudnya tujuannya kamu anak-anak yatim santri Syekh Siti Jenar. Tapi dalam perkembangannya sekarang, dalam perkembangannya ya ditawurin ternyata kadang-kadang kalau dewek yang kaya. Saya pernah lihat itu ya, betul-betul lerengnya dikaju, itu duitnya dikaju, hasil dari tahun ya. Jadi sekalian yang memuliakan ya, jadi itu adalah salah satu tradisi umat Islam yang dilaksanakan oleh sebagian warga Nahdlatul Ulama. Ingat sebagian kecil kok. Jadi kalau saya mengatakan sebagian artinya ya banyak juga yang tidak melaksanakan 3 hari. Ngira, ngapel, Prabowo Kasar, kemudian tahun. Ya, nah, bagaimana kalau itu menurut kita? Ya silakan menyimpulkan masing-masing. Jadi yang jelas adalah agar jalan bertentangan dengan ajaran Islam harus punya keyakinan bahwa bencana itu sesungguhnya tidak boleh dikait-kaitkan dengan waktu tertentu, tidak boleh dikait-kaitkan dengan sesuatu, ya, karena semuanya itu adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itu saja yang perlu disampaikan. Ada sampai gara-gara yang istimewa sholat subuh kawanan gitu ya. Nanti kapan-kapan kalau kita ada waktu nanti kita bahas tentang bakat lupa, bakat kemenyan. Sebenarnya dalilnya ada gitu. Kemudian lagi jaburi tentang takziah, kemudian kesembahyang, salam itu dalilnya katolik ya. Saya pernah menjadi khotib sholat hari raya. Kita diundang menjadi khotib sholat hari raya di Masjid Darussalam di blok Sinten ya. Sudah sholat hari raya, ada beberapa orang yang tidak ikut salam-salaman. Ya, ternyata setelah saya lihat orang-orang ini adalah santri-santri dan pesantren sebelahnya itu pesantren Imam Muslim. Itu bersama berjauh dengan orang-orang dan Imam Muslim itu. Dan begitu, dan ternyata bukan kelompok kita, kelompok yang lain. Jadi kelompok yang lain kesembahyang salam-salam itu anti. Kenapa bukan salam-salam? Karena tidak ada dari ajaran Nabi. Mereka apa kita bahas ya. Jadi banyak sekali ya yang saya sampaikan itu ada 20-an, bahkan 30-an dengan kaitan dengan masalah ibadah ya. Tidak cukup hanya disampaikan dalam satu hari, tentunya perlu waktu waktu khusus untuk membahas masalah ini. Tujuannya kenapa yang dibahas? Tujuannya adalah kalau ada kelompok lain membid'ahkan, kemudian mengingkari amalan-amalan orang-orang NU,
mempunyai dalil yang kuat yang diamalkan oleh ulama-ulama salaf pada zaman dulu, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, pada zaman wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf sebagai tuan rumah, barangkali banyak kekurangan dan mohon maaf inilah yang bisa kami persembahkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan batin sehingga bisa menjalankan amanah, bisa menjalankan amanah dari Allah sebagai khalifah fil ardh di atas muka bumi. Baik, sebelum selesai barangkali ada pertanyaan, bukan anak, bukan ibu-ibu, bukan anak. Ini namanya Pak Hatta dari Kumbang. Silakan Pak Hatta. Pak bisa jawab, Pak bisa PR ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz. Ini riset saya, walaupun umurnya tua saya, tapi ketinggian ilmunya jauh. Makanya Bapak manggil Pak Musalim Pak saya bisa sekali manggil. Begini Pak, masalah provokasi tadi ya. Dari versi ada versi yang begini, tambahkan saja ya, benar asal menurut asal itu Pak, ketika Rasulullah sakit itu ada debu, ketika beliau sakit malah ada debu, Jumat itu akan mengesahkan Bapak. Nah itu menurut Pak dosen itu apakah nyambung betul dari tambahan yang itu berprovokasi antara yang lain-lain. Itu saja kalau yang pertama. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya jawab saja. Jadi betul saya mengatakan ternyata Kanjeng Nabi juga pernah sakit itu dimulai pada bulan Safar bahkan berhari-hari sampai beliau meninggal dunia. Betul. Dan Kanjeng Nabi sakit pada bulan Safar berhari-hari sampai meninggal dunia. Ya betul, itu tidak salah. Tetapi beliau sendiri pernah mengatakan seperti yang saya sampaikan tadi ya, dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la adwa wala yara wala hamata wala sofal. Jadi artinya adalah sakitnya Kanjeng Nabi bahkan sampai wafatnya Kanjeng Nabi tidak boleh dikaitkan karena bulan Safar, tidak boleh. Kira-kira. Jadi betul secara mengatakan Kanjeng Nabi mulai sakit adalah bulan Safar, bahkan terus berhari-hari sampai terani meninggal bulan Safar. Tapi kalau yang tidak soal dikatakan dan ini hadis itu adalah tidak boleh kita kaitkan, walaupun Kanjeng Nabi seperti itu tidak boleh dikaitkan karena bulan Safar. Betul ya? Tapi menjawabnya dari orang pasar yang lain sebijak mungkin menjawabnya tidak betul seperti itu. Tapi beliau sendiri waktu masih hidup pernah mengatakan la abwa wala ila wala hamata wala sofa. Begitu kira-kira. Baik. Ada yang lain dari ibu-ibu? Kalau ada ibu-ibu bagi lalu kawin bulan Safar boleh tak boleh? Oke kan? Boleh. Ada jangan. Tidak ada ya. Lain. Bapak, lupa lagi namanya Mas Evan. Mas Evan ada dikit-dikit ada. Sadio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sana tiga sambulan pada waktu tahun 2000. Minggu pertama kali dinas penyuluhan bulan Sartio pernah berundang desa di TS Kena. Langsung mau terkait masalah itu
masalah kamu sana itu bahwa pokok durung tanggal 12 sekolah durung kawinnya. Artinya belum kawinnya karena ada dua nikah. Ada mau kawin sih akhir cuman nikahin gitu kan. Ya, jadi mohon tradisi itu ya sedikit dikupaskan bersama. Sesangat ya maksudnya betul atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bukan hanya bulan Mulut, tapi bulan Dzulhijjah juga kan. Sebelumnya tanggal 10 ya hampir tidak ada yang menikah. Kadang-kadang ada seharusnya tanggal 10 bahaya umum dan betul. Ya matang dingin. Selalu bertahun-tahun itu selalu. Jadi nanti kalau disampaikan kepada masyarakat bahwa sesungguhnya yang banyak menikah kan amal soleh, menikah baik kan, menikah sama Rasul, menikah ajaran Nabi. Kalau itu ajaran Nabi adalah amal soleh tidak boleh ditunda, tidak boleh ditunda. Lapor nulis anak bulan Safar, ya kawinkan saja, nikahan saja, ada pokoknya bulan kesuwen, lebih cepat lebih baik. Itu ya, itu. Jadi nanti sampaikan bulan Safar, ya itu adalah bulan yang baik. Ya, tapi dalam ajaran Islam semua bulan adalah baik, tapi ada bulan yang terbaik, bulan Ramadan. Semua hari adalah baik, Senin baik, Minggu baik, Selasa. Tapi ada hari yang terbaik, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Semua malam adalah malam baik semua. Malam Minggu juga baik, malam Jumat juga baik. Tapi ada malam yang terbaik, Lailatul Qadar. Itu juga kira. Dari baik, tapi ada terbaiknya, ada teristimewa. Nah, ini ya. Baik, saya kira ada lagi. Di luar barangkali ada. Baik, saya kira itu saja yang perlu disampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti kalau ada persoalan kaitan dengan masalah pembahasan nanti bisa langsung saya ya, WA saja gitu. Sekarang saya lagi menangani Ahmadiyah muncul lagi di Pabuaran, di Kecamatan Pabuaran. Itu Koramil, di belakang Koramil, tapi nggak ketahuan. Dari 50 meter di belakang Koramil. Jadi Koramil di belakangnya ada pohon tebu. Ternyata di belakang pohon tebu ada baru masih di dalamnya. Dan dipantau masih di dalam tebu. Selesai panen dulu di mana? Karena pasti ternyata Ahmadiyah. Nah, teman-teman Bansor yang mengangkat di sana. Bansor, Ansor mengamankan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, dari Januari 2022 terjadi kali baru, desa kali baru. Bikin bangunan tujuannya kalau gawe kecantikan, salon kecantikan, kalau sanggar ternyata baru kumpul kelompok Ahmadiyah. Yang kumpulnya buat orang kali baru, bukan orang kuningan, orang kota. Ya, akhirnya ramai, tapi selesai di sana. Sekarang muncul lagi di Pabuaran dekat dengan Rosane, dekat dengan apa? Situ di sana, itu muncul lagi kejadian serupa lagi. Itu jadi kalau ada apa-apa segera lakukan.